Pernahkah kamu merasa kesulitan untuk bernegosiasi, meyakinkan orang lain, atau mencapai tujuan kamu? Jika iya, maka video ini cocok untuk kamu. Dalam video ini, kita akan belajar tentang 10 prinsip kekuatan psikologi yang dapat membantu kamu untuk meningkatkan interaksi dengan orang lain, mengatasi tantangan, dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Prinsip-prinsip ini telah terbukti efektif oleh para pemimpin, pengusaha, dan orang-orang sukses lainnya. Jadi, jika kamu ingin menjadi orang yang lebih kuat secara psikologis, simak video ini sampai akhir. Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang 10 prinsip kekuatan psikologi. Video ini terinspirasi dari buku yang berjudul 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene. Simaklah video ini sampai akhir, karena pemahaman yang lengkap menentukan langkah yang tepat. Mari kita bahas ke prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama yaitu sembunyikan niat kamu. Seringkali menyembunyikan niat kamu lebih menguntungkan daripada mengeksposnya. Jangan biarkan orang lain tahu apa yang kamu inginkan, karena hal tersebut memberi mereka kekuatan dalam memanfaatkan informasi yang kamu berikan, atau bahkan merugikan kamu dalam berbagai situasi. Menyembunyikan niat akan memungkinkan kamu memegang kendali dan membuat keputusan yang lebih baik. Contoh nomor 1, seorang negosiator yang handal akan menyembunyikan batas bawah mereka dari lawan bicaranya. Contoh 2, seorang politisi yang ingin memenangkan pemilihan akan menyembunyikan agenda mereka yang sebenarnya dari publik. Prinsip yang kedua, tindakan lebih berarti daripada argumen. Berdebat tidak akan membawa banyak manfaat untuk mencapai kekuatan psikologis. Fokuslah pada tindakan dan perilaku kamu. Tindakan kamu akan lebih menarik dan mempengaruhi orang lain daripada argumen yang panjang. Tindakan akan lebih menginspirasi orang, dan berdebat hanya akan menciptakan musuh. Contoh yang ke-1, seorang pemimpin yang ingin menginspirasi pengikutnya akan lebih efektif dengan tindakannya daripada pidatonya. Contoh yang kedua, seorang pengusaha yang ingin meyakinkan investor akan lebih efektif dengan tindakannya daripada presentasinya. Prinsip 3, perhatikan kata-kata kamu. Jika pada prinsip kedua tadi kamu harus mengutamakan tindakan daripada argumen, pada prinsip ketiga, kamu harus lebih mengkurasi muatan argumen kamu. Artinya, berbicaralah dengan bijaksana dan hanya saat diperlukan. Kata-kata yang tepat dan efektif akan membuat kamu didengar dan dihargai. Berbicara terlalu banyak akan mengurangi nilai kata-kata kamu. Jika kamu berbicara secara bijaksana, kamu akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Contoh yang pertama, seorang diplomat yang handal akan menggunakan kata-katanya dengan hati-hati untuk menghindari konflik. Contoh yang kedua, seorang sales yang handal akan menggunakan kata-katanya untuk meyakinkan calon pembeli. Prinsip keempat, rekrut musuh kamu. Orang-orang yang mungkin tidak kamu percayai untuk bekerja dengan kamu, memiliki perspektif objektif dari pihak luar akan membantu kamu membuat keputusan yang lebih baik. Musuh kamu juga akan menjadi lebih setia karena mereka ingin membuktikan diri mereka sendiri. Meskipun teman adalah bagian penting dalam hidup kamu, dalam dunia profesional, musuh dapat memberikan pandangan yang berbeda dan berharga. Contoh yang pertama, seorang CEO yang ingin mengembangkan bisnisnya akan mendengarkan saran dari pesaingnya. Contoh yang kedua, seorang politisi yang ingin memenangkan pemilihan akan menggunakan oposisinya untuk memperkuat posisinya. Prinsip yang kelima, sadar sifat egois manusia. Jika kamu meminta bantuan, jangan berharap orang-orang akan berperilaku tanpa egoisme. Orang lebih cenderung membantu ketika mereka memiliki sesuatu yang diuntungkan. Jadi, jelaskan manfaat bagi mereka saat kamu meminta bantuan.
Berbicaralah dengan cara yang meyakinkan mereka bahwa membantu kamu juga akan membantu diri mereka sendiri. Contoh, yang pertama, seorang mahasiswa yang meminta bantuan tugas kuliah akan menjelaskan kepada temannya bahwa mereka akan belajar bersama dan saling membantu. Yang kedua, seorang pembisnis yang meminta investasi akan menjelaskan kepada investor bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Prinsip yang keenam, hindari komitmen yang tidak perlu. Berpikir 2 kali sebelum membuat janji atau komitmen. Jika kamu terlalu banyak berjanji, kamu akan terjebak dan kurang fleksibel dalam menghadapi situasi yang baru. Jauh lebih baik tetap terbuka pada berbagai pilihan, sehingga kamu dapat membuat keputusan terbaik untuk kepentingan kamu. Contoh, yang pertama, seorang karyawan yang baru dipekerjakan sebaiknya tidak langsung menerima semua pekerjaan yang diberikan oleh atasan. Yang kedua, seorang pengusaha sebaiknya tidak langsung menandatangani kontrak sebelum membacanya dengan cermat. Prinsip yang ketujuh, rendahkan diri kamu. Jika ingin menenangkan hati orang lain, berikan kesempatan bagi mereka untuk merasa pintar. Berpura-puralah seolah kamu tidak tahu tentang sesuatu. Itu akan membuat orang merasa lebih cerdas dan percaya pada ide mereka sendiri. Prinsip ini juga akan membuat kamu terhindar dari teror kecurigaan orang lain terhadap kamu. Dengan begitu, kamu bisa dengan leluasa memanfaatkan situasi untuk kepentingan kamu sendiri. Ingat, kamu tidak perlu membuktikan kecerdasan kamu pada setiap kesempatan. Contoh, yang pertama, seorang influencer yang ingin mendapatkan pengikut baru akan bertanya kepada pengikutnya tentang pendapat mereka. Contoh yang kedua, seorang salesman yang ingin menutup penjualan akan mendengarkan kebutuhan pelanggannya. Prinsip yang ke-8, tetap fokus pada kekuatan kamu. Daripada mencoba melakukan banyak hal dengan tingkat keahlian rata-rata, fokuslah pada pengembangan satu kekuatan khusus. Konsentrasikan energi dan waktu kamu pada kekuatan tersebut untuk menjadi ahli yang luar biasa. Alihkan fokus kamu pada satu hal, satu proyek, atau satu tujuan, dan investasikan sepenuhnya dalam arah tersebut. Contoh, yang pertama, seorang atlet yang ingin menjadi juara dunia akan fokus pada satu cabang olahraga dan berlatih secara intensif. Yang kedua, seorang pengusaha yang ingin sukses akan fokus pada suatu bidang bisnis dan membangun keahliannya di bidang tersebut. Prinsip yang ke-9, kontrol emosi kamu. Kemarahan adalah emosi yang merusak dalam perjalananmu menuju kesuksesan. Alihkan perasaan marah kamu menjadi rasa tidak peduli yang tidak terbaca. Mengabaikan orang lain akan merampas kekuatan mereka dan memaksa mereka untuk mendapatkan perhatian kamu. Emosi yang tidak terkendali dapat merusak pengambilan keputusan kamu, dan itu bisa saja membantu orang lain memanfaatkan kondisi kamu tersebut. Jadi, kendalikan frustasi kamu, tetaplah tenang dan berpikir objektif jika memungkinkan. Contoh, yang pertama, seorang pemimpin yang ingin tetap tenang dalam situasi sulit akan menghindari menanggapi kemarahan dengan keramahan. Yang kedua, seorang salesman yang ingin menutup penjualan akan tetap tenang dan profesional, bahkan ketika menghadapi penolakan. Prinsip ke-10, nilai tukar. Ada pepatah yang mengatakan hal terbaik dalam hidup adalah gratis. Namun, jika kamu ingin kekuatan psikologis, kamu perlu mengeluarkan uang saat diperlukan. Berapa hal layak dibayar, bahkan jika itu hanya sebatas nama atau gelar. Efek dari nama atau gelar tersebut jauh lebih berharga daripada uang di dunia ini. Tidak masalah untuk hemat dan efisien dalam kehidupan pribadi kamu. Tetapi, jika kamu ingin naik tangga karir, jangan pernah mencari jalan pintas. Terkadang kamu harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Contoh, yang pertama, seorang pengusaha yang ingin membangun reputasi akan berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, seorang politisi yang ingin terpilih akan berinvestasi dalam kampanye dan iklan. Jadi, kesimpulannya adalah
Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kamu akan mengembangkan kekuatan psikologis yang luar biasa untuk mencapai tujuan dan keberhasilan yang kamu impikan. Kamu akan dapat meningkatkan interaksi kamu dengan orang lain, mengatasi tantangan, dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam hidup kamu. Ingatlah bahwa kekuatan psikologis bukan hanya tentang bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kamu memperlakukan dan memotivasi diri sendiri. Jadi itulah 10 prinsip kekuatan psikologi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.